Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Baik teman-teman, melanjutkan video sebelumnya yaitu cara bongkar Samsung Galaxy A217 atau A21s, cara disassembly atau tear down Samsung Galaxy A21s. Dan sekarang setelah kita bersihkan semua dari sisa-sisa lem dan untuk frame LCD sudah kita cek untuk diluruskan atau untuk kelurusan framenya sudah kita cek dan aman. Lalu kita sekarang akan mencoba merakit ulang apa yang sudah kita bongkar kemarin atau reassembly Samsung Galaxy A21s, A217. Satu persatu kita rangkai kembali supaya handphonenya ini normal kembali untuk bisa digunakan. Karena kemarin handphone ini kita bongkar, sekalian kita bikin video disassembly-nya, video bongkarnya, karena bagian layarnya agak sedikit ada celah atau renggang ya. Pertama kita pasang terlebih dahulu board atas atau mesinnya, mainboardnya, dan juga board bagian bawah. Kemudian kita pasang juga RF antena atau kabel RF-nya. Ini bagian yang menghubungkan komponen sinyal bagian board atas ke komponen sinyal antena bagian board bawah. Jangan sampai terlupa untuk kabelnya ini harus dipasang supaya nanti jika dinyalakan handphonenya sinyalnya full. Karena kalau ini tidak terpasang nanti low sinyalnya atau sinyalnya lemah, atau mungkin bahkan bisa sinyalnya tidak ada sama sekali. Kemudian kita pasang baterai. Kebetulan karena lemnya ini masih bisa kita tempel ulang, jadi saya tidak menambahkan lem lagi. Ya, yang paling rawan di sini saat kita memasang ulang LCD-nya, perlu kita perhatikan dengan seksama, jangan sampai tidak presisi. Satu, pertama untuk lebih awetnya, dan juga untuk saat menekan pada waktu kita tempelkan jangan terlalu kuat, artinya cuman sekedar kita tekan supaya tidak goyang-goyang saja, dan nanti kita akan tahan dengan karet. Ya, ini kita oleskan lem LCD, lem khusus LCD di bagian area pengeleman, yang mana area pengeleman untuk handphone zaman sekarang itu sangat tipis ya, hanya sekitar 1 mili. Jadi umumnya wajar-wajar saja kalau handphone zaman sekarang gampang sekali LCD-nya terlepas, karena ya itu, karena area pengeleman LCD-nya ini cuman hanya sekitar 1 mili. Ya, yang melebar lemnya kita bersihkan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu saat pengeleman, apalagi ini adalah dekat dengan kamera bagian depan. Kebetulan kamera bagian depannya berada di bagian samping, bukan di bagian tengah. Kita oleskan ke sekeliling dari frame atau rangka LCD-nya, dan jangan sampai ada yang tidak kita oleskan lem supaya benar-benar kuat. Tinggal ke bagian samping kita oleskan. Lagi-lagi ada yang melebar lemnya, harus kita bersihkan terlebih dahulu, karena kalau sampai masuk ke bagian dari tengah LCD atau bagian reflektor ini nanti gambarnya akan terganggu, ada tompelnya atau mungkin ada titik hitam dari lemnya ini yang masuk ke LCD. Jadi harus benar-benar tipis, setipis dari area pengelemannya ya. Oke, sudah seluruhnya kita lem, lalu kita lihat, kita rapikan. Jika ada yang melebar keluar kita bersihkan.
Ini biasanya saya tunggu sampai sekitar 30 detik sampai 1 menit supaya sedikit mengering LCD-nya tapi tidak terlalu kering. Jadi saat kita tempelkan ini sudah langsung nempel tanpa goyang-goyang lagi. Cuman perlu kehati-hatian saat menempelnya, jika tidak presisi masih bisa kita geser-geser sedikit. Ya, kebetulan fleksibelnya ini pendek. Kita presisikan terlebih dahulu bagian bawah karena fleksibelnya berada di bagian bawah. Kemudian merembet ke atas, kita tekan jangan terlalu kuat, tekanannya sedang saja, yang penting antara lem dan LCD-nya sudah merekat. Dan nanti akan kita tahan dengan tali karet supaya tidak bergeser-geser lagi ya. Oke, untuk fleksibel LCD juga harus kita beri lem supaya nanti bisa nempel ke tempatnya. Jadi untuk pemasangan fleksibel penghubung port atas dan port bawah lebih mudah. Ini adalah fleksibel penghubung antara port atas dan port bawah, yang mana menghubungkan antara konektor LCD dan juga konektor port bagian bawah yang berisikan konektor charger, konektor handsfree, mikrofon, dan juga speaker. Oke, sudah terpasang dan waktunya kita pasang bagian bezel atau frame bagian tengah. Ini harus kita tekan, tapi harus hati-hati karena LCD-nya ini masih bisa bergeser-geser. Jadi menekannya juga harus di bagian belakang, jangan sampai kita menekan di bagian depannya karena LCD-nya masih rawan, belum menempel sepenuhnya. Oke, setelah terpasang bagian bezelnya, kemudian jangan lupa fingerprintnya juga kita pasang. Dan kita coba nyalakan terlebih dahulu sebelum kita pasang bagian back cover atau backdoornya, penutup belakangnya. Ya, dengan demikian berarti LCD-nya nanti sudah tidak ada celah lagi seperti awal tadi, karena sudah kita tempel ulang, kita lem ulang, insya Allah lebih kuat, supaya nanti kalau ada celahnya pasti akan bisa kemasukan kotoran. Jadi lebih baik sebelum terlepas sepenuhnya kita perbaiki terlebih dahulu, karena kalau terlepas sepenuhnya itu malah bikin bahaya untuk fleksibelnya, nanti bisa putus, kita harus ganti LCD. Oke, nampaknya normal dan semua berfungsi dengan baik. Tinggal kita pasang sekarang bagian back covernya. Kita tutup dengan back cover, kita lem. Setelah tadi kita pasang seluruh baut-bautnya terlebih dahulu. Sama seperti pasang LCD, kita lem juga bagian sekeliling dari bezelnya. Dan usahakan serapi mungkin. Kalau ini area pengelemannya lumayan agak lebar, tidak setipis di LCD, jadi kita lebih leluasa untuk memberikan lem pada bagian backdoornya. Kalau LCD tadi cuman sekitar ya tidak ada 1 mili lah, 1 mili kurang lebih, jadi sangat tipis sekali ya. Itu kalau framenya tidak lurus gampang sekali terlepas nanti. Jadi memang frame itu harus benar-benar lurus, karena kaca itu selalu lurus. Oke, langsung kita tempel, dan tadi sudah kita diamkan dulu sekitar 30 detik sampai 60 detik atau 1 menitan, dan kita tahan. Fungsinya karet ini untuk menahan sisi depan dan sisi belakang alias LCD, dan juga sekaligus bagian backdoornya yang baru saja kita lem. Ya, jangan terlalu kuat, cukup untuk menahan supaya tidak geser, itu aja.
dan untuk merapatkan saja. Setelah kita lem, kita biarkan supaya lemnya mengering, dan kita cek untuk fungsi-fungsi dari pemasangan LCD kita supaya nanti semua benar-benar berfungsi normal seperti semula. Dan ini kita biarkan mungkin sekitar 1-2 jam supaya lemnya benar-benar sudah mengering dan tidak bergeser-geser lagi. Ya, sambil kita cek-cek fungsi-fungsi dari handphonenya ini sendiri. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.